biodiversitas, teknik, long-term stability, quality. Di mana jurnal yang menjadi acuan saya yaitu berikut: Assessment of Water Quality in Lombok, Restoration Area Based on Plankton Diversity Index in Pangandaran, Water Coast of West Java, Indonesia. Latar belakang dari jurnal ini yaitu pertama, menilai kualitas air di kawasan restorasi mangrove berdasarkan indeks keanekaragaman plankton di Batu Karas dan di Pulau Setra di Pangandaran, Jawa Barat, Indonesia. Kemudian yang kedua, mangrove itu merupakan ekosistem penting yang menyediakan berbagai jasa ekologi termasuk pengaturan kualitas air dan konservasi keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga, plankton, di mana di dalamnya itu termasuk fitoplankton dan zooplankton, itu tujuannya untuk memainkan peran penting dalam produktivitas primer dan siklus nutrisi ekosistem air. Di mana tujuan dan manfaat pada jurnal tersebut yaitu memberikan wawasan tentang kinerja dan produksi plankton dan implikasinya terhadap kualitas air di lokasi penelitian. Kemudian sehingga makanya bisa memahami kualitas air di kawasan restorasi mangrove itu sangat penting untuk strategi konservasi dan pengelolaan yang efektif dengan menilai struktur komunitas plankton dan indeks ekologi. Metodenya itu menggunakan metode purposive sampling, di mana sampel air itu diambil dari setiap titik, terdapat 54 titik dan disaring dengan menggunakan bangkromet. Kemudian sampel yang disaring kemudian disimpan dalam botol sampel berukuran 30 ml yang telah diberi larutan lupul bermesreng. Sampel perikiton dikumpulkan dengan cara memotong bagian bawah akar mangrove, kemudian ditambahkan lupul bermesreng dan menyimpannya di dalam bejana tertutup yang gelap. Kemudian ini sudah saya sampaikan dilakukan di 54 titik di dua lokasi penelitian yaitu Batu Karas dan Pulau Setra. Dilakukan pada musim hujan dengan tujuan untuk mengetahui produktivitas primer dan komunitas plankton termasuk perikiton. Ini adalah lokasi pengambilan sampel. Yang A ini itu Batu Karas dan yang B ini Pulau Setra. Di mana hasil dari penelitian ini, plankton Batu Karas menunjukkan tingkat kekayaan spesies yang sedikit lebih tinggi daripada Pulau Setra. Batu Karas ini ditunjukkan dengan fitoplankton itu ada 35 spesies, kemudian 9 spesies zooplankton dan 29 perikiton, 29 perikiton dan 29 fitoplankton dan 2 zooplankton yang termasuk perikiton. Kemudian yang Pulau Setra ini terdapat 18 spesies atau jenis fitoplankton dan 9 jenis zooplankton, baik fitoplankton maupun perikiton. Selanjutnya pada gambar 3 ini A ini termasuk di mana A ini adalah pelimpahan total fitoplankton, yang B zooplankton, yang C fitoplankton perikiton dan yang D adalah zooplankton perikiton. Di mana pada gambar 3 ini Drasila Riopice adalah kelas paling banyak ditemukan di dua lokasi ini, baik dari plankton maupun dari perikiton. Ini kemudian selanjutnya yaitu hasil dari tabel. Tabel 1 ini menjelaskan mengenai indeks ekologi ekosistem perairan mangrove di lokasi Batu Karas dan Pulau Setra selama periode pengambilan sampel. Di mana hal ini adalah indeks keragaman Shelley Wiener, kemudian C ini adalah indeks keanekaragaman Simpson
hasil dari ketiga ini pada batu karas dan gula setra pada indeks Selentina itu hasilnya adalah plankton dan perifiton itu dalam kategori sedang dengan nilai sedikit lebih tinggi daripada batu karas. Kemudian pada indeks keragaman atau C ini hasilnya adalah gula setra itu mendominasi, yaitu kaos Coriolanus, di mana plankton ini tercemar ringan atau sedang. Sedangkan perifiton itu karena kurang dari satu itu adalah tercemar berat. Kemudian yang E, indeks Evans atau indeks kemerataan. Batu karas lebih stabil karena menunjukkan tingkat kemerataan lebih tinggi daripada batu karas, daripada gula setra. Kemudian di mana kondisi ini menunjukkan bahwa pada umumnya ekosistem perairan dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi dan dominasi rendah itu akan memiliki produktivitas yang rendah namun dalam kondisi stabil. Kemudian gambar 4 ini adalah pemerataan keberadaan perifiton di substrat akar mangrove selama periode pengambilan sampel, di mana gula setra terdapat Rhizopora micronata itu 27,5 ini lebih tinggi daripada batu karas. Kemudian Soneratia alba ini lebih tinggi pada batu karas. Kemudian Avicenna alba ini lebih banyak di batu karas, dan Nipacrothican ini terdapat pada daerah gula setra. Sehingga kesimpulannya ini dapat disimpulkan bahwa selama periode pengambilan sampel ekosistem perairan mangrove di batu karas itu memiliki kualitas air yang lebih baik dibandingkan dengan gula setra, yang ditunjukkan dengan indeks ekologi keanekaragaman plankton dan produktivitas primer yang lebih tinggi di batu karas. Kemudian plankton merupakan salah satu faktor biotik yang berperan penting dalam produktivitas primer dan juga sebagai indikasi kualitas air dalam ekosistem perairan seperti kawasan mangrove. Kemudian yang ketiga, kualitas air yang baik memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keanekaragaman hayati sehingga dapat menjaga fungsi konservasinya. Dan yang terakhir yaitu keanekaragaman plankton di batu karas memiliki kinerja yang lebih tinggi pada sebagian besar indeks ekologi, termasuk kinerja produktivitas primer dibandingkan dengan yang ada di gula setra. Sekian dari presentasi dari saya kembalikan pada Prof. Jaku. Emang kamu Vina hanya disuruh satu paper kah? Di dalam jadwal kan ada subjek 2 or 3 English relevant paper, ya kan? Yang ini kemarin atau yang tadi pagi berapa? 2. Satu sama ada pendampingnya. Jadi ya teman-teman, sesuai dengan permintaan di sini ya, presentasi itu harus berdasarkan 2 sampai dengan 3 dari jurnal internasional Scopus ya, karena reputable. Kemudian tidak boleh hanya sekedar mentranslate, tetapi harus disintesis dari 2 jurnal tersebut. Dan kemudian perlu dijelaskan, jadi tidak langsung dari jurnal, tidak langsung menceritakan isi jurnal, tetapi harus ada pendahuluan dulu. Jadi kalau topik utama di sini adalah biodiversity assessment, aquatic species diversity, berarti artinya dijelaskan dulu karena ini plankton diversity ya, jadi dijelaskan terlebih dahulu apa itu plankton, peran plankton di ekosistem perairan,
pembagian plankton, bagaimana cara samplingnya, terus kemudian bagaimana menentukan biodiversity assessment tadi terkait dengan kualitas diversitas spesies itu ada gitu ya. Kalau berdasarkan di sini plankton itu apa? Plankton itu belum dijelaskan tadi. Belum. Ayo, jadi teman-teman apakah semua tahu plankton itu apa? Itu harus dijelaskan ya, tentang pembagian plankton secara umum dan kemudian terkait dengan spesies diversity quality, kualitas diversitas spesies itu ditunjukkan dari apa? Kemarin kan sudah dijelaskan kalau terkait dengan pembagian biodiversitas ya, ada biodiversitas genetik, kemudian spesies, ada ekosistem. Nah yang dibahas itu adalah, yang sekarang dibahas itu adalah diversitas apa? Diversitas spesies. Nah diversitas spesies terutama dikaitkan dengan spesies plankton. Ya, plankton itu adalah organisme yang hidup di air, yang ukurannya tertentu, terus kemudian pembagiannya ada mikroplankton, ada nanoplankton dan seterusnya itu ada. Terus kemudian perannya ada di situ adalah sebagai, kalau bagi dua, fito dan zoo. Fito itu adalah untuk ya produsen, kemudian zoo itu adalah konsumen satu. Jadi posisinya dalam ikatan trofik dia adalah sebagai konsumen satu. Nah terus kemudian jadi perannya dilihat dari situ. Nah setelah itu, setelah mengetahui peran, mengapa penting diukur? Karena peran tersebut maka perlu diukur, perlu ditentukan. Jadi kualitas ekosistem perairan itu bisa kita lihat dari indikator. Salah satunya adalah diversitas spesies daripada plankton. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Cara yang menentukan struktur komunitas dan diversitasnya. Diversitas rumusnya bagaimana? Jadi dalam hal ini kualitas diversitas itu tidak hanya dari diversitas, tapi juga tadi ada dari evenness, dari indeks dominasi. Itu harus selalu ada. Tapi harus jelaskan apa artinya indeks dominasi seperti itu, apa artinya evenness nilai segitu, apa artinya nilai indeks seperti itu, harus ada. Ya, termasuk cara samplingnya itu harus jelas. Cara sampling itu berbeda-beda antara satu jurnal dengan jurnal yang lain, karena memang ada beberapa metode sampling, bisa kualitatif, bisa kuantitatif, sesuai dengan tujuannya. Kemudian bagaimana handling sampelnya itu juga harus dijelaskan. Bagaimana cara mengamati planktonnya, kemudian menentukan kerapatannya, menghitung kerapatannya, kemudian analisis datanya sehingga sampai menemukan beberapa indeks tadi. Nah baru setelah itu sudah diketahui hasilnya, kriterianya seperti apa, dikatakan bahwa kualitas diversitasnya bagus, itu yang nilainya seperti apa, itu harus dijelaskan ya. Terus gimana, apakah sesuai dengan itu, apakah mau diperbaiki? Mau diperbaiki itu. Kalau diperbaiki kapan presentasi? Kita dengarkan dulu mangrove ya. Kalau mau diperbaiki, saya kira kita nanti harus arrange waktu lain lagi. Tapi kita lihat dulu mangrove. Siapa yang bagian mangrove? Nabila. Baik, saya tutup presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kalau diperbaiki, ini belum diupload Bukan di wilayah pesisir iklimnya itu tropis maupun subtropis. Di sini mangrove itu memiliki sekitar 70 spesies mangrove yang berbeda, yang mana 70 spesies tersebut mencakup 19 famili dan 28 genera, yang mana morfologi dan fisiologinya itu juga berbeda. Ciri khas dari mangrove ini adalah dia adalah bisa beradaptasi terhadap salinitas, atmosfer, dan hidrologi pasang surut yang ditemukan di ekosistem pesisir. Dan untuk tsunami sendiri terjadi ketika terjadi perpindahan vertikal air laut secara tiba-tiba dan dalam
jumlah yang besar karena terjadi deformasi yang disebabkan oleh tektonik di ocean crust atau di dataran lempengan lautan. Kemudian berikut ini adalah mekanisme proteksi mangrove terhadap gelombang air laut. Jadi ketika terjadi gelombang air tsunami yang besar itu menuju ke pesisir pantai, akar-akar dari mangrove ini akan menahan si gelombang air di lautnya ini agar tidak menuju ke daratan ini, dan juga si mangrove ini juga bisa menanggulangi adanya abrasi dari lapisan air gelombang air laut. Kemudian tujuan yang dilakukan ini adalah menentukan spesies dari spesies mangrove yang berada di Kepulauan Nicobar India sebelum dan setelah tsunami. Manfaatnya sendiri adalah mengetahui para mangrove sebelum dan setelah tsunami. Selanjutnya untuk metode penelitian, untuk fokusnya sendiri karena penelitian ini adalah time series, jadi untuk survei awalnya itu dilakukan bulan Maret 2011 hingga Mei 2013. Namun untuk yang setelah tsunami itu dalam tsunami ini belum tercantum waktunya. Untuk lokasinya sendiri berada di Kepulauan Nicobar, India, yang mana di kepulauan ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok utara yang terdiri dari 2 pulau, yaitu Kepulauan Nicobar dan Timau. Kemudian kelompok tengah yang terdiri dari 9 pulau yang bernama Kamorta, Kachal, Nankowi, Pelinket, Teresa, Bumbuka, Kota, Kita, Tomat. Selanjutnya adalah kelompok bagian selatan yang terdiri dari 10 pulau yang bernama Nicobar, Nicobar, Tondo, Pulau Milo, Moro, Reis, Krak, Mental, Kambra, dan Bigil. Kemudian untuk metode penelitiannya sendiri, yang pertama adalah melakukan survei lapangan, di mana survei dilakukan pada seluruh pesisir Pulau Nicobar yang berjumlah 21 pulau untuk mendapatkan informasi mengenai dampak tsunami terhadap vegetasi mangrove yang ada di sana. Kemudian peta vegetasinya itu sebelum tsunami dibuat oleh IRS dan Google Earth. Selanjutnya adalah komposisi spesies mangrove. Dilakukan survei intensif di setiap lokasi dengan nilai N sebanyak 24. Dan survei intensif ini dilakukan untuk mencatat diversitas spesies. Kemudian mendatangkan spesies dari 22 lokasi dikumpulkan untuk memahami komposisi spesies, karena habitat spesies biasanya terdiri dari pohon yang lebih kecil atau tersebar, maka dihitung dengan nilai individu dengan DWH lebih dari 1,1. Kemudian spesies dari spesies sebelum dan setelah tsunami. Daftar spesies mangrove setelah terjadi tsunami disusun setelah survei intensif yang itu. Kemudian untuk yang sebelum tsunami, daftar spesies mangrove itu dikumpulkan dari literatur dan juga dari spesimen herbarium yang ada di survei botani India, pusat regional Kepulauan Andaman dan Nicobar. Untuk analisis data spesies mangrove sebelum dan setelah tsunami dibandingkan untuk mengetahui perbedaan keragaman spesiesnya. Untuk frekuensi relatif atau FR, kelemahan relatif dihitung untuk semua spesies, dan juga indeks nilai penting atau INP juga dihitung dengan menggunakan frekuensi relatif dan perubahan relatif masing-masing spesies mangrove. Selanjutnya dihitung dengan analisis ANFA untuk melihat signifikasinya. Selanjutnya ini adalah informasi-informasi mengenai
di Pulau Jabar mengenai frekuensi relatif dan kelimpahannya dan juga nilai IND-nya. Di mana yang terbesar di sini adalah Bulguera Ginoriza dengan nilai 18,34 dan kelimpahan 46,04 dan nilai indeks penting 64,38. Kemudian yang terbesar setelah Bulguera ini adalah Rhizopora micronata dengan nilai 13,61 dengan kelimpahan 24,45 dan 38,06 IND. Sementara untuk yang paling rendah adalah spesies Sirachiopsis indica. Dan berikut untuk indeks nilai pentingnya di 3 kelompok kepulauan global. Untuk yang nilai A ini, untuk yang poin A ini adalah indeks nilai penting spesies mangrove di bagian utara, dan yang B adalah kelompok tengah, dan yang C adalah kelompok selatan di Pulau Nicobar. Yang mana dari 3 grafik ini didominasi oleh Hermonchronata, sedangkan yang di bagian kelompok selatan didominasi oleh Ginoriza. Kemudian terdapat tabel yang berisi tentang informasi spesies diversity dari mangrove di Pulau Nicobar, baik itu spesies yang sekarang maupun spesies yang terjadi, spesies yang ada sebelum tsunami. Untuk spesies yang terjadi setelah tsunami di sini terlihat bahwa Bulguera Ginoriza dengan familinya ini mendominasi di 3 kelompok kepulauan tersebut. Dan juga untuk yang sebelum tsunami tercatat bahwa Bulguera carnivora, Sexangula dan Metra ramifora dan Silurocactus masih juga ditemukan di sebelum tsunami. Dari sini bisa terlihat bahwa spesies setelah tsunami itu lebih beragam dan lebih banyak dibandingkan yang sebelum tsunami. Untuk kesimpulannya sendiri, spesies mangrove yang sebenarnya luas yaitu Ginoriza dan Hermonchronata menunjukkan bahwa potensinya itu tinggi di habitat yang baru dibandingkan spesies yang lainnya. Sementara spesies yang terjadi sebelum tsunami atau spesies yang lama itu persebarannya itu terbatas dan sebagian besar rentan terhadap gangguan skala besar. Gangguan skala besar ini bisa juga berupa tsunami maupun badai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari satu zona sama ya. Iya. Ya, jadi mungkin tapi pendahuluannya ada sedikit tadi sudah mungkin dari teman-teman sebelum dari saya mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanyakan atau diskusi tentang apa yang disampaikan oleh Nabila, silakan. Memanfaatkan biodiversity tadi untuk indikator atau untuk monitoring atau sebagai spesies akumulator dalam rangka untuk mengetahui sukses daripada rehabilitasi suatu ekosistem. Jadi ekosistem yang sudah direhabilitasi itu seperti apa, kemudian peran daripada biodiversity yang ada di dalam ekosistem seperti apa. Salah satunya adalah untuk bioindikator, biomonitor, bioakumulator itu ada beda, apa bedanya antar mereka, dan kemudian bagaimana mengaplikasikan itu untuk rehabilitasi ekosistem.
Saya kira kalau ini bioindikator itu ada satu jurnal sendiri, biomonitoring sendiri, atau dikatakan di sini atau bioakumulator boleh dijelaskan boleh tidak. Jadi paling tidak minimum 2 sampai dengan 3 jurnal. Demikian juga dengan Nadia. Biodiversity itu remediation, restoration. Jadi pada proses jadi ada kalau yang ada di sini itu nanti ya bahwa aktivitas manusia itu akan berdampak pada degradasi. Nah, salah satu cara untuk restorasi itu adalah dengan melakukan fitoremediasi. Jadi restorasi soil, jadi soil. Jadi di sini permasalahannya adalah degradasi ekosistem terestrial. Nah, mungkin aktivitasnya apa saja yang ada di situ. Kemudian perlu dilakukan pengembalian, reklamasi atau restorasi. Kemudian bagaimana peran daripada fitoremediasi biodiversity itu dalam proses restorasi tadi. Peran daripada biodiversity untuk restorasi. Dalam hal ini yang dilihat adalah fitoremediasinya. Jadi salah satu perannya itu adalah untuk fitoremediasi. Meningkatkan jadi kalau lahan sudah terdegradasi kemudian bisa dikembalikan dengan proses fitoremediasi. Fitoremediasi itu apa saja, macam-macamnya apa saja, kemudian restorasi itu juga apa, itu dijelaskan dulu. Baru kemudian peran biodiversitas seperti apa. Untuk reklamasi atau restorasi apakah perlu dalam proses fitoremediasi itu hanya satu tumbuhan atau diversitasnya banyak. Itu masuk. Demikian juga yang AFIF. Bioakumulator, ekstraksi recovery metal. Jadi dalam hal ini ada limbah, metal, terus kemudian biodiversity perannya untuk ekstraksi dan juga untuk mengembalikan dari jadi mengurangi kadar limbah, kadar metal tersebut. Dalam hal ini adalah sebagai bioakumulator. Nah, dalam hal ini saya kira tidak dilihat dari satu jenis tumbuhan karena biodiversity, jadi beberapa jenis tadi dengan adanya beberapa jenis yang ada di dalam lokasi yang mau direcovery tersebut, itu apakah kemampuan untuk mengakumulasi lebih banyak atau tidak, dan kemudian apakah hanya diakumulasi ataukah mungkin dia diekstraksi dalam bentuk apa, prosesnya bagaimana, itu harus dijelaskan ya. Ya itu supaya tidak terlalu banyak revisi. Itu ya teman-teman, itu yang terkait dengan saya, yang lainnya saya kira tidak karena saya hanya 3. Ya ada lagi pertanyaan tadi untuk teman coba, tadi sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Nama Pak? Jadi perkenalkan nama saya itu Reni Wasyada. Mau bertanya, kan tadi kan tempat pengambilan data di artikel yang Lala pilih kan Pulau Nicobar di India. Itu apakah di jurnalnya sempat dijelaskan kenapa pulau ini dipilihkan? Kan tadi untuk info terkait tsunami-nya kan dari 2011 dan ada rentang selama 7 tahun. Nah, apakah selama kondisi itu ataupun mungkin jauh dari 2011 itu Pulau Nicobar ini memang punya kondisi khusus, dimana pulau ini punya apa ya, kondisi yang memungkinkan untuk terjadinya tsunami yang lebih sering dari pulau-pulau yang lain atau area yang lain atau bagaimana? Dan apakah masih memungkinkan juga kalau misalnya memang di jurnal ini belum ada, saya benar juga bisa ditambahkan juga. Tadi sebenarnya sudah sempat disinggung oleh Prof. Catur terkait kondisi dari pulau ini setelah terjadinya tsunami, alias setelah terjadinya tsunami itu apakah memang masih ada spesies dari mangrove yang masih bertahan atau bagaimana? Karena kan tadi kalau misalnya mangrove ini bisa menahan adanya tsunami kan berarti ada beberapa spesies ataupun tanaman mungkin bisa jadi selain mangrove yang memang dia spesiesnya itu masih ada di situ. Nah, kan nanti dalam jumlah yang sedikit ataupun banyak. Dan juga kondisi setelah tsunami itu apakah tsunami-nya kalau tsunami kan kalau tidak salah ada level-level dari tingkat kehancurannya ataupun efeknya itu. Nah, apakah setelah terjadinya tsunami pada 2011 itu sangat parah sampai misalnya bisa meluluhkan ataupun menghancurkan area di sekitar pesisirnya atau mungkin masih
belum level yang masih moderat ataupun ringan seperti itu. Terima kasih. Ya, gimana Mbak? Terima kasih Mbak Rasya atas pertanyaannya. Jadi saya ingin menjawab untuk kenapa di Nicobar ini dipilih untuk metode penelitian sebagai penelitian. Jadi di Nicobar Island ini kan letaknya di India. Nah dari petanya ini terlihat bahwa di kepulauan ini tuh masih dilewati oleh ring fire, ya apa ya, cincin api itu, dimana di daerah itu seperti di Indonesia atau Filipina dan Jepang itu sering terjadi tsunami. Jadi ada kemungkinan, bukan kemungkinan, jadi Kepulauan ini tuh dipilih sebagai salah satu penelitian karena itu tadi, karena sering terjadi tsunami. Dan kemudian untuk spesies yang sebelum tsunami dan setelah tsunami, apakah ada yang sama? Jadi untuk yang di dunia ini itu sebelum tsunami cuma ada sedikit, tapi untuk yang setelah tsunami terdapat banyak. Untuk yang spesies yang bertahan atau tidak itu sebenarnya bukan spesiesnya, masih satu genus. Jadi seperti yang dibandingkan ini, yang ada adalah genus Bulguera yang banyak. Tapi untuk yang dalam tingkatan spesies sendiri masih belum ada, karena pembandingnya itu sangat pembandingnya itu kan dibandingkan dengan literatur sama yang di spesimen herbarium, jadi masih terbatas pembandingnya. Jadi tidak ada wawancara sebelumnya dengan yang masyarakat di situ, sebelumnya ada apa gitu, tidak ada. Tidak ada. Nah, itu misalnya kekurangannya ya, kalau memang dari literatur belum pernah ada penelitian di lokasi tersebut, maka bisa wawancara dengan penduduk yang, kalau di situ ada penduduknya dari situ pulau itu. Ada. Ya kalau ada penduduknya berarti kan bisa tanya dulu di situ dulunya seperti apa, jenisnya apa, apakah pemelimpahannya banyak atau tidak, begitu mestinya. Jadi kalau ini penelitian tentang seperti itu harus ada pembandingnya gitu ya. Kalau dari literatur, dari jurnal yang kalau memang sudah penelitiannya pernah diteliti itu boleh, nggak apa-apa, tapi kalau belum melalui wawancara saya kira. Dan kemudian kalau terkait dengan ini mestinya penelitian ini saya kira karena ini masih 7 tahun itu kan perlu dilakukan pengamatan yang harus detail adalah metodenya, yaitu perlu teknik analisis vegetasi mangrove-nya itu dengan menggunakan menggunakan plot yang bertingkat tadi ya. Jadi menggunakan plot yang bertingkat tadi dengan menentukan baik itu herba atau sapling, kemudian pool, kemudian pohonnya. Jadi teman-teman harus ingat bahwa ada kriteria yang berbeda mungkin dengan vegetasi yang ada di terestrial. Kalau vegetasi terestrial yang mungkin tadi pagi atau kemarin presentasinya itu yang dimaksud dengan pohon itu adalah diameternya 20 cm. Tapi kalau untuk mangrove diameternya tidak sampai 20 cm itu sudah termasuk pohon. Nah itu harus dicari literaturnya, jurnalnya. Dan kemudian demikian juga dengan yang itu, yang di sapling itu seperti apa, pancang itu seperti apa, kriterianya itu sendiri-sendiri. Dan kemudian tidak hanya parameter ini saja, saya kira kalau terkait dengan topik itu kan bagaimana menahan tsunami itu dari kualitas lingkungan juga harus diukur. Misalnya kecepatan sedimentasi, kalau dengan adanya mangrove itu apakah kemampuan untuk terjadi erosi atau sedimentasi itu seperti apa, lebih tinggi atau lebih rendah gitu ya dibandingkan sebelum dan sesudah tsunami.
Jadi diharapkan dia erosinya itu kecil dengan diversitas mangrove seperti itu, tidak terjadi sedimen, tidak terjadi erosi itu, sehingga mampu menahan ekosistem tadi tidak menjadi atau tidak akhirnya teraliri oleh air. Gitu. Jadi itu saya kira kualitas lingkungan itu yang perlu. Ini ada tidak di jurnal kualitas lingkungannya? Jadi hanya membahas ini saja. Nah, kemudian analisis yang lain selain ini apa? Ini hanya jenis, terus kemudian yang di kanan itu apa? Ini panelnya sama keberadaan di kemudian di lokasi. Ya, terus kemudian yang lainnya apa? Ini data INP-nya. ya, INP Jadi yang paling banyak relatif INP. relatif sama pelimpahan. Oh iya. Yang kanan sendiri apa itu? INP berarti INP Banyak tabel. Tabel yang paling kolom paling kanan apa? indeks nilai penting. Oh, Indeks nilai penting. oh ada nilai penting. Yang tengah relatif kelimpahan, sebelahnya relatif prevalensi. Ya, oke. Ya, jadi diversitas juga dia tidak mencari ya. Kalau tadi ada north, ada north, ada tengah, ada itu, berarti kan mestinya kalau tidak diversitas di antara tiga lokasi tadi harus dicari. Tidak ada data itu. Ya, jadi datanya analisisnya masih kurang. Untuk ini. Terus sebelumnya hasilnya ada lagi? Ya, komposisi tadi kan? Sudah komposisi sama indeks nilai penting saja. Ya. Ya, jadi teman-teman saya kira kalau terkait dengan diversity quality dari species diversity quality itu sama untuk semua biota, baik itu di plant atau tumbuhan, terus kemudian untuk organisme air, baik itu plankton maupun bentos ataupun yang lain, ikan dan seterusnya. Kemudian arthropoda tanah, arthropoda aeria. Itu untuk mengetahui spesies diversity quality itu adalah dengan mencari beberapa indeks. Ya, salah satunya adalah indeks diversitas. Mungkin Bu Ina juga sudah menjelaskan beberapa indeks diversitas yang digunakan itu, ada yang menunjukkan taxalismus-nya, ada juga yang menunjukkan kemelimpahannya, keberagaman itu bisa ada. Misalnya ya, Shannon-Wiener Index dan Simpson Index itu untuk menunjukkan bagaimana perbandingan antara komposisi dengan kelimpahan. Nah, ini sama dengan evenness, jadi menunjukkan diversitasnya. Nah, sementara kalau menunjukkan diversitas daripada spesiesnya atau taxalismus itu biasanya Margalef, dan juga dari taxalismus itu hanya menunjukkan hanya dipengaruhi oleh data seperti ini, data family aja itu adalah taxalismus. Nah, sementara kalau kita mempunyai data kelimpahannya, kalau ini kebetulan sudah ada data kelimpahan, ada ya mestinya, tadi kan ada data INP kan. Kalau ada data INP berarti mestinya ada data kelimpahan, ada data relatif, itu bisa mencari indeks diversitas dari kemelimpahan tadi. Jadi bisa mencari indeks diversitas baik itu Simpson maupun indeks diversitas Shannon-Wiener untuk mengetahui diversity quality tadi. Dan juga evenness, kemerataan, bagaimana penyebaran daripada masing-masing spesies tadi di dalam ekosistem, apakah penyebarannya merata ataukah penyebarannya tidak, ada salah satu yang mendominasi, itu harus dicari kemerataan dan juga indeks dominansi. Nah, kalau dari indeks important value index yang ada di sini, itu memang hanya menunjukkan jenis apa yang mendominasi. Kalau di sini adalah yang paling atas itu apa, Bu Vera? Itu ya, dengan IV-nya berapa itu? 64. Terus yang di bawahnya IV-nya berapa? Di yang paling di bawahnya 60 berapa? 30 berapa itu? 3. Ya, jadi kalau seperti itu, karena jaraknya jauh antara yang paling tinggi itu berarti dia ada dominansi. Jadi pasti kalau dicari evenness akan rendah, indeks dominansinya akan tinggi. Gitu ya, sehingga artinya ada ketidakmerataan dari
spesies mangrove yang ada. Nah, ketidakmerataan itu kemudian akan berdampak pada indeks diversitasnya pasti akan rendah. Gitu ya, sehingga lokasi tadi itu indeks diversitasnya masih rendah, sehingga kalau misalnya ada tsunami lagi maka belum tentu dia akan bisa bertahan. Gitu ya. Jadi semua itu kalau terkait plankton juga sama. Jadi plankton diversity quality spesies diversity quality daripada plankton juga bisa dilihat dari beberapa indeks, termasuk ada diversitas Shannon-Wiener, ada Markalev, ada juga Simpson, terus kemudian ada Inverness, ada indeks dominansi, terus kemudian teman-teman juga bisa membandingkan kalau plankton itu ada beberapa indeks yang lain, indeks biotik yang dikembangkan untuk bioindikator. Jadi kalau yang tadi saya sebutkan itu hanya menunjukkan spesies diversity quality, sementara kalau plankton ada lagi beberapa indeks biotik yang dikembangkan yaitu untuk menunjukkan adanya pencemaran. Ya, sekarang ini yang sudah kita ketahui ada beberapa, misalnya TDI, Tropic Diatom Index, itu adalah indeks biotik yang digunakan untuk menunjukkan pencemaran nutrisi. Jadi status trofik, apakah dia termasuk eutrofik, lahan tadi, apa ekosistem air tadi, apakah eutrofik, apakah mesotrofik, apakah hipertrofik, apakah oligotrofik, itu dari TDI. Sementara ada lagi satu PTV, Pollution Tolerance Value, itu adalah untuk menunjukkan pencemaran bahan organik. Nah, ini berdasarkan jenis yang ditemukan dan tolerance value-nya dia dibandingkan dengan kemelimpahannya dia, itu masuk ke situ. Tidak hanya plankton, bentos juga sama. Ada beberapa indeks digunakan untuk menunjukkan tingkat pencemaran. Nah, sedangkan kalau tadi plankton sama bentos tadi, nilai indeks diversitas selain menunjukkan keberagaman spesies diversity value, itu juga bisa digunakan untuk mengindikasikan pencemaran bahan toksik. Itu khusus hanya untuk hewan air ya, organisme air. Jadi plankton, bentos itu bisa digunakan untuk menduga tingkat pencemaran suatu perairan. Sementara kalau mangrove ini tidak bisa. Jadi mangrove tidak bisa menunjukkan tingkat pencemaran, tapi hanya menunjukkan diversitas, kualitas diversitas spesies saja yang ada di situ. Ya, perbedaannya seperti itu. Ada pertanyaan, teman-teman? Ya, silakan. Ini mungkin saya mau meluruskan beberapa ya dari jurnalnya, karena barusan saat saya baca lagi, jadi sebenarnya itu tsunami-nya itu terjadi di tahun 2004 yang tsunami Sumatera itu. Nah, terus di sini dikatakan bahwa sekitar 60-70% populasi mangrove itu rusak irreversibly, jadi dia tidak bisa kembali gitu. Nah, di bagian-bagian pesisir atau yang dikatakan di sini lowland, itu awalnya itu dia itu tempatnya plantation dan beberapa habitat lainnya, dia itu menjadi wilayah intertidal karena kenaikan air laut. Nah, dari situ bagian intertidal yang baru ini menjadi habitat potensial bagi mangrove. Nah, dan di situ disebutkan juga bahwa di sini sebenarnya terjadi suksesi, entah itu dibarengi dengan campur tangan manusia, namun tidak diketahui karena datanya sedikit, sehingga makanya tadi karena tidak ada data, maka yang diambil itu dari referensi tahun 1900-an itu ya, dan jumlah spesiesnya masih sedikit. Namun di situ juga dikatakan bahwa ada kemungkinan beberapa spesies not recorded gitu. Jadi alurnya kira-kira begitu Bu. Dan yang tahun 2011 sampai 2013 itu pengamatannya navigasi menggunakan motorboat di wilayah tersebut. Ya begitu Bu alurnya. Ya, jadi artinya bahwa ini campuran antara, karena tadi ada pembentukan, ada tsunami tadi, kemudian pembentukan lokasi baru yang kemungkinan bisa menjadi habitat sesuai untuk mangrove. Maka kalau suksesi saya kira yang diketemukan tadi hanya yang saya kira lebih sedikit ya, karena kalau suksesi kan tadi dia di bawah mangrove itu tumbuh dari bijinya. Nah, memang bisa dibawa oleh air laut, arus dan sebagainya ke daerah itu. Terus kemudian seedling karena dia dibawa, jadi biji tadi dibawa mungkin dari tempat lain juga atau dari situ juga, kemudian
tinggal di situ di lokasi baru tadi, kemudian dia sesuai, kemudian bisa tumbuh, itu bisa juga seperti itu. Tapi saya kira kalau kondisinya 6 tahun jumlahnya sudah cukup lumayan banyak seperti ini, itu saya kira pasti ada campur tangan manusia, gitu ya. Sehingga tetapi masih tetap diversitas daripada mangrove itu perlu ditingkatkan supaya dia mampu menghadang daripada tsunami itu tadi. Kalau itu tadi kan artinya kondisi di awal itu masih belum bisa, ya, karena terus kemudian rusak, terus kemudian dia akan tumbuh di lokasi yang baru. Ya. Oke, ada lagi teman-teman? Ya, kalau tidak ada saya kira untuk kuliah hari ini itu teman-teman bisa, jadi ini teman-teman diminta untuk belajar sendiri saya kira. Nanti terakhir mungkin saya akan memberi satu materi kumpulan dari apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya kira. Jadi kalau yang sekarang teman-teman mohon memperbaiki dulu, dan kemudian kita lihat di depan juga bagaimana pembahasan dari teman-teman. Setelah itu baru saya mereview keseluruhan. Ya, saya kira demikian. Terima kasih, selamat siang. Untuk minggu depan itu pagi tetap biasa jam ini hari Rabu ya. Biasanya pagi di mana? Di sini, Bu. Jadi di sini mulai pagi sampai sekarang. Iya. Oke, kita ketemu di depan jam 7.30. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.